Shalom. Puji Tuhan, mari bersama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 46. Mazmur 46. Allah kota benteng kita untuk pemimpin biduan. Dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, Selah. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub, Selah. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, judul perikopnya adalah judul yang sangat kita kenal, kita sering nyanyikan, Allah kota benteng kita. Ya, Allah kota benteng kita. Dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Pemazmur mengatakan Allah baginya adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Ya. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Setiap kita pasti mempunyai atau pernah mengalami dan akan mengalami masa kesesakan. Ya. Nah, pemazmur di sini mengatakan sebagai penolong dalam kesesakan, Allah sangat terbukti. Yang jadi masalah adalah ketika kita mengalami kesesakan, yang jadi penolong kita, yang kita jadikan penolong itu siapa? Apakah Allah atau orang lain atau uang kita? Atau koneksi kita dan sebagainya. Ya. Nah, setiap kita mengalami masalah atau kesesakan dan kita menggunakan apa yang biasa kita lakukan, maka kita akan menjadi ahli di sana. Ya. Kalau kita biasa nyuap, maka kita akan ahli dalam hal suap. Ya. Kalau kita biasa menggunakan hikmat kita, maka kita akan ahli menggunakan hikmat kita dalam mengatasi masalah. Kalau kita sering sakit dan kita ke dokter, maka kita akan hafal dokter-dokter mana yang bagus, mana yang jelek. Sehingga ketika kita mengalami sakit, kita sudah tahu langsung tujuannya, oh dokter ini. Nah, kita berpengalaman di sana. Demikian pula ketika kita menjadikan Allah itu sebagai penolong dalam kesesakan, dan itu berjalan beberapa kali ketika kita mengalami kesesakan, kita menjadikan Tuhan sebagai penolong. Kita mengalami lagi kesesakan, kita menjadikan Tuhan sebagai penolong. Maka kita menjadi ahli di dalam minta pertolongan kepada Tuhan, dan iman kita kepada kuasa Tuhan itu akan meningkat. Ya. Masalah semakin besar, iman semakin bertumbuh, maka tidak menjadi masalah. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti bahwa Allah itu harus dibuktikan. Bagaimana Allah bagi kita? Dalam menghadapi penyakit, apakah dia terbukti sebagai penyembuh? Dalam menghadapi masalah keuangan, apakah dia terbukti sebagai Jehovah Jireh?
Ketika sudah tidak ada yang bisa diminta nasihat lagi, apakah dia terbukti sebagai Jehovah Shalom yang memberikan damai sejahtera kepada kita? Jadi di sini kita harus membuktikan bahwa Allah itu sungguh-sungguh penolong. Dan banyak orang yang tidak bisa membuktikan dan tidak bisa dan tidak berani berkata sebagai penolong dalam kesesakan. Allah itu terbukti. Ya. Bersyukur ketika kita dalam kekristenan kita merangkak dari bawah. Saya mengalami bagaimana penyertaan Tuhan. Ketika menjadi pengerja, mendapatkan honor sebulan 20.000. Ketika menjadi suami, punya 2 anak, ngontrak rumah, dapat honor 75.000. Dan kita bisa dikatakan kekurangan. Sarimi 1 harus dimakan berempat. Kalau sekarang kan sarimi 4 dimakan 1 orang. Ya. Nah, dengan berlalunya waktu, setiap membutuhkan uang kita berdoa. Dan Tuhan memberkati, Tuhan menjawab. Sehingga seringkali ketika membutuhkan uang, kita berdoa dan Tuhan menjawab. Maka kita bisa mengatakan sebagai penolong Allah itu terbukti dalam bidang keuangan. Bahwa sebagai penolong dalam bidang keuangan, bagi saya dia terbukti. Dengan persembahan dahulu, kalau persembahan memberi 2.000, semakin diberkati naik 5.000, semakin diberkati naik menjadi 10.000. Naik menjadi 20.000. Bahkan di mana-mana pun sekarang, mau ke gereja dimanapun, saya berani katakan saya tidak akan pernah memberi di bawah 100.000. Bahwa Allah yang memberkati saya itu terbukti. Terbukti. Dari persembahan 2.000 sampai terus meningkat. Ketika banyak orang bertengkar, ya kan, selisih pendapat soal perpuluhan. Satu katakan harus, satu katakan tidak perlu, sudah tidak berlaku lagi. Ya. Tetapi bagi saya yang memberi itu, dari perpuluhan yang sangat sedikit, naik lagi, dan membuktikan bahwa Allah dalam keuangan, dalam aturan-aturan keuangannya pun ketika kita mentaati, terbukti. Sangat terbukti. Allah sebagai penyembuh, sangat terbukti. Bayangkan dengan uang, dengan honor 20.000, punya 2 anak 75.000 rupiah. Ketika anak kami sakit, kami tidak akan berani ke dokter, sudah. Evan, Kevin itu sudah pernah semua muntaber, mungkin muntaber ya. Muntah, tiap bahkan sampai minum sedikit aja dia pasti muntah, buang air. Muntah, buang air. Sampai dua-duanya pernah saya dudukkan pun, itu dia langsung lemes, dia jatuh sendiri. Didudukkan loh, bukan diberdirikan. Dan istri saya ketakutan. Saya katakan, sudah kamu keluar. Dan saya pangku anak saya terus berdoa dalam bahasa roh. Saya berdoa dalam bahasa roh. Ketika banyak pendeta mengatakan bahasa roh dari setan, saya membuktikan bahwa bahasa roh itu besar sekali manfaatnya. Saya berdoa dalam bahasa roh, sampai anak saya ketiduran dan saya taruh. Ketika anak itu bangun, dia langsung lari-lari.
dia sembuh. Dan beberapa kali hal seperti ini terulang. Sehingga saya mau katakan, sebagai penolong dalam hal menyembuhkan, dia terbukti. Sidang jemaat, bahwa setiap kita harus mempunyai pengalaman dengan Tuhan sampai kita mengatakan minimal kita punya pengalaman dalam satu bidang yang tidak akan tergoyahkan. Kenapa? Karena itu sudah terbukti. Tetapi kalau kita hanya mengenal Allah melalui teori, kita hanya berdebat, tidak ada penyelesaian, dan tidak terbukti keahlian Allah kita. Ya. Kalau hanya berdebat. Oleh karena itu, ayat kedua ini sangat luar biasa. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong. Setiap kita pasti membutuhkan pertolongan. Setiap kita pasti membutuhkan penolong. Ya, kita tidak bisa menjadi ahli dalam segala hal dan tidak membutuhkan pertolongan dalam segala hal. Minimal dalam satu hal, kita itu butuh pertolongan. Ya. Dan Tuhan sebagai penolong sangat terbukti. Sangat terbukti. Sayangnya ketika kita mengalami masalah dan ketika kita mempunyai banyak masalah, justru Tuhan itu ditinggalkan. Martin Luther ketika ditanya, berapa jam berdoa sehari? Martin Luther katakan 2 jam. Lalu kalau kamu sibuk, banyak hal yang harus dikerjakan. Berapa jam kamu berdoa? Dia katakan minimal 3 jam. Bukan dikurangi. Dia bilang, semakin banyak masalah yang harus saya selesaikan. Dia bilang, saya semakin perlu doa. Sehingga dia justru bangun lebih pagi lagi untuk menambah jam doanya. Ya. Seringkali yang kita lihat kan tidak seperti itu. Ketika kita ada masalah, ketika kita semakin sibuk, yang dikurangi adalah waktu-waktu kita dengan Tuhan justru. Sehingga kita tidak bisa mengatakan di sini sesuai dengan ayat firman ini. Sebagai penolong dalam kesesakan, Allah sangat terbukti. Ingat di sini kata sangat terbukti. Ya. Ketika orang-orang di luar Kristen menggugat, ya, buktinya mana? Yesus disalibkan dan Yesus bangkit. Dan ketika dikeluarkan bukti data-data, wah banyak di Alkitab aja dikatakan. Menemui Simon Petrus, menemui 2 murid yang ke Emmaus, bahkan dalam satu waktu di hadapan 500 orang. Kemudian ada buku-buku ya yang ditulis bahwa Yesus itu benar-benar mati, ya, disalibkan. Dan ini ditulis oleh orang Kristen dan orang yang membenci kekristenan. Ya. Sehingga dengan banyaknya bukti seperti itu, maka kita bisa mengatakan bahwa Yesus yang adalah Allah pernah menjadi manusia dan mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit naik ke surga. Kita bisa mengatakan ini sangat terbukti. Kenapa? Karena berkali-kali Yesus menampakkan diri. Karena kepada banyak orang Yesus menampakkan diri. Karena baik orang Kristen dan bukan dan pembenci Kristen pun mengakui hal itu. Sehingga sebagai Allah yang menjadi manusia dan pernah disalibkan sampai mati, kita bisa katakan sangat terbukti. Ya, sangat terbukti. Jadi ketika kita hanya mengalami satu kali pertolongan, kita tidak bisa mengatakan sangat terbukti. Terbukti iya, tetapi sangat terbukti.
Kalau Anda sudah berani berkata sangat terbukti, Anda menghadapi lagi masalah yang sama atau bahkan lebih berat, Anda tetap akan menjadi tenang. Tidak akan gopoh. Kenapa? Karena sangat terbukti. Ya. Anda harus mengalami beberapa kali. Anda bisa bayangkan Yesus mengajar para murid. Tadi pagi kita sudah bahas. Yesus memberi makan 4.000 orang. Bahwa ketika Yesus menyuruh mereka memberi makan, para murid memberi makan 4.000 orang laki-laki itu. Para murid bingung. Padahal sebelum itu mereka sudah mengalami Tuhan mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 orang laki-laki. Toh ketika kejadian yang sama terulang lagi, para murid gopoh, bingung. Kemudian selanjutnya ketika Yesus berbicara tentang ragi, para murid langsung bingung lagi. Itu dikatakan karena kita tidak bawa roti. Dan Yesus katakan, hei, ada apa kamu masih ngomong soal roti, soal makanan. Makanan itu kamu tidak usah bingung, tidak usah takut, tidak usah dibicarakan. Sudah jelas contohnya 5.000 pun dicukupi Tuhan. 4.000 pun dicukupi Tuhan. Apalagi hanya murid yang 12 orang. Kamu tidak usah ngomong roti lagi. Tidak perlu khawatir. Aku tidak akan marah soal roti. Yang aku bicarakan adalah ajaran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bahwa sebenarnya Yesus mengatakan begini, hei, soal jasmani, soal makanan sudah beberapa kali aku kasih contoh. Aku buktikan kau tidak perlu khawatir. Sekarang masuk lebih dalam lagi. Yang terpenting itu bukan soal jasmani, soal makanan. Yang terpenting adalah soal ajaran firman, soal hal yang rohani. Ya. Anda bisa bayangkan bahwa Yesus mencukupi mengajar para murid soal makan ini. Bahwa ketika Simon Petrus gagal untuk menangkap ikan, ini kan bicara soal makanan. Yesus adakan mujizat. Setelah Yesus bangkit, para murid juga kembali berlayar untuk menangkap ikan. Mereka tidak mendapat ikan. Kembali Yesus buktikan bahwa dia mampu mengadakan mujizat mencukupi apa yang dicari, apa yang dibutuhkan oleh para murid soal makanan. Bayangkan berkali-kali Yesus berurusan dengan mengajar para murid, membuktikan kepada para murid bahwa aku akan menyediakan. Sehingga saya mau katakan pada akhirnya para murid bisa berkata sebagai penolong dalam hal makanan, Yesus terbukti. Sebagai penyembuh sudah jelas. Baik satu orang, baik 2 orang, baik ratusan orang, baik ribuan orang. Bahkan Alkitab mencatat, dan semua yang datang pada Yesus disembuhkan. Sebagai penyembuh, dia sangat terbukti. Kenapa? Karena sudah berkali-kali, bermacam-macam penyakit, dan semuanya disembuhkan. Sehingga kita bisa berkata sebagai penyembuh, dia sangat terbukti. Yang jadi masalah adalah ketika beberapa orang sudah membuktikan dan bisa berkata sangat terbukti. Pertanyaannya adalah bagi kita, apakah Yesus sangat terbukti? Kalau memang dia sangat terbukti, kenapa ketika kita mengalami masalah, jarang kita mengutamakan dan minta tolong kepada Yesus. Selalu menjadikan Yesus alternatif terakhir. Berarti bagi orang-orang yang seperti itu,
sebagai penolong dalam kesesakan, Yesus belum terbukti. Ya. Dan yang jadi masalah, kalau kita nanti pelajari Alkitab ini, bahwa semakin ke belakang, goncangan demi goncangan semakin besar terjadi. Kalau kita tidak mempunyai pengalaman demi pengalaman dengan Tuhan sekarang sampai sekarang, sungguh-sungguhkah kita siap menghadapi masalah-masalah ke depannya? Ya. Ayat 3 berkata, sebab itu kita tidak akan takut. Nah, orang yang sudah membuktikan Yesus tidak akan takut lagi. Bahkan para murid, kalau kita lihat para rasul, hampir semuanya mati martir. Dan mereka tidak ada yang takut. Tidak ada yang takut. Ya. Bahkan Anda lihat Paulus ketika dia berkata, aku tahu bahwa penjara menanti aku. Para murid kalau tidak salah di Efesus, itu mencoba menahan Paulus. Jangan pergi ke Yerusalem. Nanti apa yang kau katakan itu terjadi. Tetapi Paulus katakan, memang untuk itulah dia datang. Dia harus ke Yerusalem, ditangkap dan mati. Dia mendatangi. Bisa lari sebenarnya, bisa. Tetapi lihat bahwa para murid itu semuanya, hampir semuanya lah saya katakan. Yang pasti semuanya menderita. Mereka tidak mengalami ketakutan. Kenapa? Karena mereka sudah membuktikan. Yesus saja yang mereka ikuti sudah mati tetapi bangkit lagi. Sehingga tidak ada murid Yesus yang takut menghadapi kematian. Kenapa? Sebagai kebangkitan Yesus terbukti. Hanya orang yang tidak pernah membuktikan, mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, lihat kesaksian-kesaksian, mereka akan ketakutan. Ketika kita hanya mempunyai teori, kita akan kebingungan, kita akan ketakutan. Ya. Sebab itu kita tidak akan takut. Penyebabnya apa? Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, dikatakan. Sebab itu kita tidak akan takut. Kalau tidak terbukti, maka kita akan takut dalam bidang yang tidak terbukti bagi kita. Ya. Ketika Anda sering disembuhkan Tuhan melalui doa-doamu, engkau menghadapi penyakit, tidak akan takut, tenang. Tapi sekalipun engkau dalam menghadapi penyakit dan disembuhkan berkali-kali, engkau tidak takut. Kalau engkau tidak punya pengalaman dengan Tuhan dalam bidang keuangan yang mencukupi, ketika engkau kekurangan uang sedikit aja, engkau akan bingung. Engkau akan khawatir. Tetapi kalau punya pengalaman dengan Tuhan, ketika kekurangan berdoa dan Tuhan cukupi, kekurangan berdoa Tuhan cukupi, maka dalam bidang keuangan Tuhan terbukti sehingga kita tidak takut. Jadi walaupun ayatnya sama, masing-masing orang pengalamannya beda, pasti responnya juga berbeda. Ya. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah. Anda bisa bayangkan bumi berubah? Bayangkan aja lah. Misalnya di depan rumah kita ada sungai besar. Tiba-tiba besok pagi kita bangun, sungainya hilang, lenyap. Ya. Padahal belum sampai membahayakan. Pasti kita sudah bingung. Sekarang dengan pengetahuan, ya,
Kita tahu pasang surutnya laut. Tetapi ketika kita sudah tahu, oh kalau nanti surutnya itu tidak seperti biasanya, jauh, hati-hati. Itu pasti tsunami. Ya. Nah, dengan seperti itu, perubahan ini bisa membuat kita takut. Tetapi kalau kalau kita semua sudah membuktikan bahwa sebagai penolong, Tuhan sangat terbukti menghadapi bumi yang berubah pun kita tidak akan takut. Karena bumi bukan tujuan akhir kita. Surga adalah tujuan akhir kita. Ya. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Bukankah ini bicara tsunami? Gunung-gunung di dalam laut goncang. Ini pasti tsunami sudah. Ya. Tetapi bayangkan bencana yang sebesar itu pun pemazmur katakan kita tidak akan takut. Kenapa? Karena Tuhan sebagai penolong sangat terbukti. Kalau Tuhan tidak terbukti, pasti kita akan ketakutan. Ya. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, Selah. Lihat, bukankah ini berbicara tentang bencana-bencana dan fokusnya rupanya memang tsunami ini paling ditakuti. Sehingga di sini 2 ayat berbicara tentang air yang bergelora. Apakah akan ada tsunami? Pasti. Karena Alkitab di sini juga mengatakan seperti itu. Pasti akan terjadi. Setelah kita belajar untuk membuktikan bahwa Tuhan sebagai penolong itu sangat terbukti. Setelah itu, maka akan ada bencana demi bencana yang akan menguji iman kita. Dan Alkitab katakan kita tidak akan takut. Tidak masuk akal Pak Yusa. Tidak masuk akal. Percayalah ketika menghadapi itu semua nanti, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itu akan memenuhi hati dan pikiran kita. Ketika di negara komunis ada 2 perempuan muda yang tertangkap karena menginjil. Kalau tidak salah di Budapest. Dia 2 orang ini tertangkap dan sudah divonis akan dihukum mati. Maka orang-orang Kristen di seluruh dunia itu mengabarkan ini dan minta supaya berdoa khusus untuk 2 orang ini. Di hari di mana 2 orang ini akan dihukum mati, tiba-tiba pengumuman keluar, dibatalkan. Dan 2 orang ini dibebaskan. Kemudian diwawancarai. Bagaimana perasaanmu ketika malam terakhir kalian akan digantung? Dan mereka katakan, kami mengalami ketenangan yang tidak pernah kami alami. Dikatakan. Tidak ada rasa takut, begitu tenangnya dikatakan. Lihat di sini bahwa ketika kita punya pengalaman dengan Tuhan dan kita mengalami masalah demi masalah, ingat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan memenuhi hati dan pikiran kita. Sehingga kita akan berani berkata seperti pemazmur ini, kita tidak akan takut. Apakah mungkin itu juga yang dialami oleh para rasul? Ingat, Rasul Petrus ketika sudah ditangkap, bahkan tidurnya pun harus dikerangkeng bersama para penjaga. Besok akan digantung.
akan dipenggal mungkin kan seperti Yakobus. Tetapi jemaat mendoakannya. Sementara jemaat mendoakan, Petrus tidur. Bukan di spring bed loh. Di penjara bisa tidur nyenyak. Sampai-sampai dia tidak bisa membedakan alam nyata dan mimpi. Kan itu berarti nyenyak. Ya. Dalam penjara Petrus pun bisa tidur. Ini loh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Bahwa semakin kita mempunyai pengalaman dengan Tuhan, maka kita akan berkata sebagai penolong dalam kesesakan, Tuhan sangat terbukti. Aku tidak akan takut. Tapi kalau kita sudah punya beberapa pengalaman dan kita masih takut, berarti kita dablek, tidak bisa diajar. Ingat para murid kembali, 5.000 orang. Ya. Pengalaman demi pengalaman yang supranatural terjadi dialami para murid, para rasul. Tetapi tetap aja mereka takut. Tetap aja mereka bingung. Ya. Berarti hatinya keras. Bangsa Israel berulang kali di padang gurun mengalami penyediaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tetap aja bersungut-sungut. Ya. Berarti hatinya keras. Jadi mari kita berpikir kembali sejenak. Kita ini dablek atau enggak? Apakah kita ini sudah sampai dalam taraf? Seperti yang pemazmur ini katakan. Kita tidak akan takut. Kita tidak akan takut. Ayat yang kelima. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Bayangkan kitab Yehezkiel pasal 37 atau 47 ya, pokoknya antara itu. Ya, kadang saya bingung 37 dan 47. Itu satunya soal air, satunya soal tulang-tulang kan, pokoknya itu. Nah, ketika kota Allah itu kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Bayangkan sungai. Itu kan ketika kita ada di dekat sungai, kita merasa tenang kan? Sungai, bukan tsunami. Ya, sungai. Ya. Anda bisa bayangkan air yang gemerici, Anda bisa bayangkan orang yang sedang memancing. Itu kan menggambarkan ketenangan. Ya. Apalagi kota Allah kediaman yang maha tinggi. Sungai-sungainya sungai mujizat. Ya kan? Di dalam Yehezkiel kan. Ikan yang kecil ketika dilewati air ini menjadi ikan yang besar. Ya. Pohon-pohon bisa tumbuh dengan subur, berbuah. Ya. Bukankah melihat itu semua tenang? Nah, jangan dilupakan juga bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Di mana yang maha tinggi itu tinggal di dalam kita. Dan Yesus katakan bahwa dari dalam hati orang yang percaya kepadanya, yaitu kita, akan keluar aliran-aliran sungai kehidupan yang terus memancar sampai pada kekekalan. Berarti kan dari ayat-ayat ini saja, kita sebagai bait Roh Kudus, bait Allah di mana Roh Kudus Allah tinggal di dalam kita. Sehingga keluar aliran-aliran sungai kehidupan ini. Dan beberapa pengkhotbah sepakat berkata itu aliran sungai macam-macam itu. Ingat aliran-aliran sungainya itu kan disebut aliran-aliran. Sumbernya satu, tapi alirannya banyak, aliran-alirannya.
Ada aliran kesembuhan, ada aliran mujizat, ada aliran keuangan, dikatakan banyak. Nah kalau ini terus memancar sampai kekekalan. Bukankah kita mengetahui bahwa Tuhan ingin kita hidup dalam ketenangan. Tidak takut menghadapi apapun juga. Dan saya mau tekankan kembali, hanya orang yang punya pengalaman dengan Tuhan yang bisa mempraktekkan firman ini. Allah ada di dalamnya. Nah, kota Allah, bait Allah yaitu tubuh kita, bait Roh Kudus yaitu tubuh kita. Dikatakan Allah ada di dalamnya. Bukankah Roh Kudus ada di dalam kita? Allah ada di dalam kita. Kota itu tidak akan goncang, dikatakan. Wow. Kalau Allah ada di dalam kita, kita tidak akan goncang. Menghadapi apapun juga. Bahkan banyak orang merasa aneh. Ketika orang-orang Kristen ditinggal oleh orang yang dikasihinya mati. Orang di luar Kristen mengatakan kok bisa ya ditinggal mati kok masih nyanyi-nyanyi. Di makam pun masih nyanyi. Kalau orang-orang di luar Kristen banyak yang histeris. Bahkan sampai pingsan. Kita orang Kristen yang kenal firman Tuhan sungguh-sungguh. Tenang aja, nangis ya nangis. Namanya ditinggal orang yang kita kasihi. Tapi kan enggak perlu pakai adegan pingsan kan? Ya. Seakan-akan sudah kiamat, enggak akan pernah ketemu lagi. Nanti kita akan ketemu. Ya. Kecuali memang kita lain iman. Maka Anda boleh pingsan di sana. Kenapa? Kasihan. Ya. Tetapi kalau orang tersebut meninggal dalam iman, tidak perlu sampai pingsan. Karena hidupnya lebih senang dari kita. Nangis karena berpisah. Tapi senyum. Kenapa? Karena hidupnya lebih senang daripada kita sekarang. Nanti kita akan ketemu lagi. Ya. Allah ada di dalamnya. Allah ada di dalam kita. Kota itu tidak akan goncang. Kita tidak akan goncang. Menghadapi apapun juga. Bukankah banyak orang bingung? Ya, akhir-akhir ini. Banyak kok pabrik-pabrik yang nutup. Hanya tidak digembar-gemborkan. Ya. Bagaimana dengan beberapa orang yang berkata pada saya? Beberapa orang, bukan satu orang. Saya yang sudah merintis. Ternyata sekarang orang pabriknya sendiri yang punya sekarang mau masuk juga. Di tempat di mana saya ini buka usaha dan merintis awalnya. Begitu tidak tahu aturan. Orang-orang tidak tahu berterima kasih. Serobot sana, serobot sini. Ya. Bagaimana dengan pemimpin Hamas yang sudah mati diserang. Dan ini akan persiapan perang lebih dahsyat lagi. Apakah ekonomi akan semakin tidak stabil? Iya pasti. Bayangkan kalau rudal ribuan rudal itu bum bum bum. Apakah cuaca tidak akan berubah? Apakah udara tidak tercemar? Kalau Anda perhatikan batuk dulu orang Indonesia pikir anggap oh bukan penyakit hanya batuk aja nanti sembuh sendiri. Sekarang jarang ada batuk 1 minggu itu bisa sembuh. Orang-orang berkata, dokter-dokter berkata, kalau dulu batuk kasih antibiotik karena bakteri. Sekarang mau dikasih antibiotik bagaimanapun tidak akan sembuh. Karena batuknya sekarang itu virus. Dia bilang. Ya. Jadi banyak hal yang bisa membuat orang khawatir zaman sekarang ini. Mau dari pekerjaan, mau dari penyakit, mau dari perang. Ya kan?
Sekarang di Indonesia heboh dengan teroris, tertangkapnya teroris, ya kan? Di Malang tertangkap yang mau meledakkan gereja di Malang. Kemudian tertangkap lagi di kereta api Gajayana sedang menuju ke Solo karena Malang dalam penjagaan, terorisnya sekarang mau mengalihkan ke Solo. Ya. Ketika saya diundang oleh Kapolres untuk pengamanan mau Natal. Kapolres mengatakan begini, Pamekasan terkenal aman. Justru karena terkenal aman, saya tidak mau kecolongan, dia bilang. Karena satu kali meledak, maka itu akan terjadi lagi. Makanya di Pamekasan, khusus Pamekasan, itu sangat ketat, dia bilang. Saya tidak mau kecolongan, dia bilang. Tetapi pada intinya kita menyadari keadaan kita tidak baik-baik saja. Hujan 3 hari, teman saya yang kerja tembakau menulis di Facebook. Pamekasan ternyata tidak baik-baik saja. Sudah hari ketiga, sudah hujan ketiga. 3 kalinya, ternyata Pamekasan tidak baik-baik saja. Ya. Artinya bahkan bumi pun berubah. Kalau Anda dahulu bisa menetapkan bulan sekian sampai bulan sekian, cuacanya begini, kita akan melakukan ini, bulan sekian sampai sekian begini, kita akan lakukan yang ini. Sekarang tidak bisa ditebak. Bersyukurlah kalau kita belajar mempunyai hubungan intim dengan Roh Kudus. Dan Alkitab berkata, anak-anak Allah dipimpin oleh Roh. Saya dulu sering katakan bahkan di banyak gereja, orang-orang Kristen itu aneh. Zaman sekarang tiap September sudah bingung dengan kalender Yahudi dan buat nubuatan. Ya, tahun baru mulai September itu kan sudah tahun baru kalau menurut kalender Yahudi. Oh, yang tahun unta membawa kekayaan. Kekayaannya tidak muncul, untanya aja tidak muncul di gereja. Saya katakan, kalian itu, kita ini orang Kristen bukan dipimpin oleh kalender Yahudi. Kalau orang Yahudi percaya kalender Yahudi, silakan. Karena memang itu ada hitung-hitungannya sendiri. Tetapi bagi orang Kristen, anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Bukan oleh kalender Yahudi. Tetapi minimal kalender Yahudi bisa memperingan pekerjaan hamba-hamba Tuhan. Ada bahan khotbah baru. Iya kan? Lu suka lu cari khotbah. Makanya sekarang ini saya ulang kalau tidak salah ini sudah 3 kalinya saya khotbah. Ya. Sukar kalau sudah semua sudah pernah dikhotbahkan kan minimal yang khotbah ingat. Walaupun jemaat punya kebiasaan. Keluar dari gereja sudah lupa apa yang dikhotbahkan. Ya kan? Tapi bagi yang pengkhotbah itu ingat ini pernah dikhotbahkan kan tidak enak sendiri kan. Tetapi inilah waktu Tuhan bahwa kita bukan bergerak dengan yang sudah atau yang belum. Tetapi dalam khotbah pun saya mau menekankan kita harus bergerak dalam pimpinan Tuhan. Nah, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Artinya apa? Bahwa kesesakan itu tidak lama. Kalau digambarkan malam kan, jam 6 sampai jam 5 pagi, kan sudah kan. Pagi lagi, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kalau mau dirohanikan, pagi itu waktunya kita selesai berdoa. Ya. Waktu pagi ketika hari masih gelap kita berdoa, matahari terbit, Tuhan menolong. Nah, kan enak kan? Berdoa dan Tuhan menolong. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut,
kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Lihat di sini bahwa ke depan bumi, Anda tidak usah mendengarkan nubuatan yang berkata bumi akan semakin indah, bumi akan semakin baik. Tidak mungkin. Kedepannya ini yang akan terjadi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, bumi pun akan hancur. Ya kan? Sudah jelas kok itu. Itu tidak akan pernah berubah. Ya. Nah, ketika kita tahu bangsa-bangsa akan ribut, kerajaan-kerajaan akan goncang. Ini akan berpengaruh dengan keamanan. Ini akan berpengaruh dengan kesehatan. Ini akan berpengaruh dengan keuangan. Dan sampai dalam taraf dikatakan hancur. Ya. Oleh karena itu kembali kepada ayat yang kedua. Bahwa kita harus menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya. Tuhan semesta alam menyertai kita. Nah, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ini sangat penting. Kita harus menyadari ini. Tuhan semesta alam menyertai kita. Dan dia menjadi kota benteng kita. Ini diulang sampai 2 kali. Ayat 12 juga ayat yang sama berkata. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Jadi kita harus menyadari. Bahkan kita harus berdoa. Kita harus beribadah. Sampai kita menyadari kehadiran Tuhan. Ya. Baru kita bisa mengatakan dia adalah kota benteng. Ingat yang pernah saya saksikan. Ada seseorang yang dianggap wow, orang yang luar biasa. Orang yang dipakai Tuhan karena bisa tahu ya, keadaan orang melalui roh yang masuk ke dalam dirinya. Jadi dia menjadi medium, spiritisme, medium. Dan banyak orang di kota itu yang beranggapan, wah ini dari Tuhan. Bahkan jemaat dari, kalau tidak salah John Wesley, bukan John Wesley, lupa saya. Pokoknya seorang hamba Tuhan punya jemaat katakan, wah ini bahkan istri saya ingin nemui orang ini, dukun ini. Saya ingin ketemu, saya ingin bicara dengan istri saya. Katanya dia bisa mendatangkan istri saya. Dan pendeta ini katakan, itu bukan dari Tuhan, itu setan. Tidak percaya. Kemudian hamba Tuhan ini datang kepada dukun ini. Dia tanya begini, dia katakan, kalau memang kamu dari Tuhan, jam sekian, hari ini jam sekian, tanggal ini, orang ini jemaatnya dia tunjuk, orang ini ada di mana. Dan dukun itu tidak bisa memberitahukan ada di mana. Padahal orang-orang lain bisa dia kasih tahu. Ya. Kenapa tidak diketahui? Ternyata orang ini, jemaat ini, bersama pendetanya lagi menyembah Tuhan pada waktu itu. Dan hadirat Tuhan melingkupi gereja itu. Dan setan tidak tahu aktivitas di dalam hadirat Tuhan. Wow. Sayang kan kalau gereja berkumpul tidak sampai merasakan hadirat Tuhan. Sayang kan kalau ketika kita doa tidak sampai hadirat Tuhan dinyatakan. Sayang kan kalau kita kemana-mana tidak ada dalam penyertaan hadirat Tuhan. Sehingga musuh bisa mengetahui aktivitas kita. Tetapi ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, musuh tidak bisa memantau kegiatan kita. Ya. Nah, ayat yang ke-9. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi.
yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Bahwa Tuhan pada akhirnya akan bertindak. Ingat, bumi akan hancur. Kalau bukan Tuhan yang menghancurkan bumi, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Banyak orang berkata begini, bumi hancur karena terjadi pemanasan global. Karena kekayaan alam dikeruk sedemikian rupa, bumi akan hancur. Oh bukan. Karena Alkitab katakan, bumi itu ditopang firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu kekal. Selama firman itu menopang bumi, bumi mau diapakan saja tidak akan hancur. Karena firman Tuhan yang menopangnya. Tetapi kan di dalam kitab Amos terjadi begini dikatakan. Akan tiba masanya Tuhan mengirimkan rasa haus dan lapar. Bukan soal makan dan minum, tetapi soal firman Tuhan. Mereka akan mencari firman Tuhan kemana-mana dan mereka tidak mendapatkannya sehingga mereka jatuh terjerembab. Berarti ada masanya firman Tuhan diangkat. Sangat rugi sementara firman pewahyuan diberitakan. Kita tidak memperhatikan. Kita tidak menyimpan firman pewahyuan itu. Kita menganggap akan selalu ada. Oh, kitab Amos katakan akan tiba waktunya firman itu diangkat oleh Tuhan. Dan tanpa firman, orang-orang menjadi jatuh. Tidak berdaya. Tanpa firman. Ya. Oleh karena itu, di sini dikatakan ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diam. Belajar berdiam diri. Mengenal Tuhan. Melihat Tuhan bekerja. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Berarti kan kita diam. Alkitab katakan, kamu akan diam melihat aku yang berperang. Aku yang memberi kemenangan dikatakan. Nah sama di sini, diam. Dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diam, Tuhan yang akan bertindak. Diam, lihat bagaimana Tuhan bertindak. Sehingga kita akan sampai pada akhirnya dalam taraf. Sebagai penolong dalam kesesakan, dia sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan, dia sangat terbukti. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Hanya orang yang sudah membuktikan bahwa Tuhan sebagai penolong sangat terbukti, yang juga akan bisa meninggikan nama Tuhan. Sidang jemaat, kedepannya tidak akan semakin mudah. Cuaca, keuangan, kesehatan apapun bisa berganti sedemikian cepatnya. Tidak bisa ditebak. Oleh karena itu butuh kita itu untuk berdiam diri, mendengar suara Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan. Mau berubah bagaimanapun, Anda tetap akan menjadi orang berhasil di dalam Tuhan. Anda tetap akan menjadi orang yang tenang. Butuh pimpinan Tuhan, diam dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Biarkan Tuhan bertindak. Tuhan yang menyembuhkan, dia akan menyembuhkan lagi, dia akan menyembuhkan lagi, dan sebagai penyembuh, dia sangat terbukti. Tuhan yang mencukupi keuangan kita, dia akan mencukupi lagi, dia akan mencukupi lagi, dia akan mencukupi lagi. Sebagai penyedia, dia sangat terbukti. Kiranya kita semua akan punya pengalaman dengan Tuhan. Sampai kita bisa berkata, sebagai penolong dalam kesesakan, Tuhan sangat terbukti. Tuhan memberkati kita.